Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Assalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin dan hadirat jamaah tahlil dan takziah yang saya muliakan dan banggakan, dan wabil khusus kepada keluarga yang sedang berduka. Saya turut mengaminkan doa tadi dan tahlil dalam hati saya, khususkan untuk almarhum. Mudah-mudahan doa dan tahlil tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga almarhum di alam kuburnya sekarang ditempatkan di tempat yang terpuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterangkan kuburnya, diluaskan kuburnya, dan diterima amal ibadahnya. Amin. Amin ya Rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, walaupun dalam suasana duka seperti ini, saya mengajak kepada kita sekalian untuk selalu bersyukur kepada Allah. Apapun situasi kondisi kita di luar sana, bersyukur kepada Allah itu hal yang wajib hukumnya. Syarat kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa adalah salah satu pandai bersyukur kepada Allah. Perbanyak ucapan Alhamdulillah Rabbil alamin. Dan yang kedua, segala nikmat yang Allah berikan kepada kita itu datangnya dari Allah semata. Itulah syarat bersyukur kepada Allah. Kemudian saya mengajak kepada kita untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau boleh juga Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dua-duanya boleh. Yang tidak boleh adalah berkelahi, karena perbedaan yang tidak prinsipil lalu kita berkelahi. Boleh Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dua-duanya boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap ada kematian seperti tetangga kita, keluarga kita yang almarhum, umurnya baru 60 tahun lebih. Sebenarnya ini adalah suatu peringatan bagi kita yang masih hidup. Apa peringatannya? Wahai bulan, lihat keluargamu, tetanggamu ini sudah meninggal dunia, umur yang belum tua, barangkali 60 lebih saja. Artinya kalian juga akan bernasib seperti almarhum. Peringatan. Oleh karena itu, ada dua peringatan Allah yang selalu populer dan selalu kita dengar. Yang pertama, kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairul zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Karena bagaimanapun, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, iza ja'a adaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah waktunya tiba, kematian ini kalau waktunya tiba,
tidak ada satupun manusia bisa terhindar dari kematian. Sehebat apapun teknologi sekarang, sehebat apapun kita, kalau sudah waktunya tidak bisa dimajukan sedetik, mundur pun tidak bisa sedetik pula. Siap atau tidak siap, suka atau tidak suka, baru nikah maupun belum atau sudah lama, iza ja'ajalu la yastaqiruna sa'ata wa la yastaqim, pasti kita akan mendapatkan namanya kematian. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, hadis ini juga sangat populer, sahabat. Al-mautu babun wa kullu nas dakhil. Kematian itu ibarat pintu, dan semua kita ini akan melewati pintu itu. Maka ada 3 pintu sempit yang kita akan lalui semasa hidup kita. Ada 3 pintu sempit. Pintu sempit yang pertama adalah ketika kita, ibu melahirkan kita. Itu pintu yang sangat sempit. Tanya ibu-ibu bagaimana bertarung melawan air mata darah, berjuang antara hidup dan mati. Namanya melahirkan itu pintu yang sangat sempit. Banyak orang yang meninggal dalam keadaan melahirkan. Maka ketika ada orang perempuan yang melahirkan lalu meninggal dunia, dikatakan mati syahid. Lantaran Allah sendiri juga yang menciptakan, menakdirkan perempuan harus melahirkan. Maka ketika meninggal dalam keadaan mengeluarkan anaknya, kata ulama, mereka adalah mati syahid. Lalu pintu kedua adalah saat sakaratul maut. Maka Nabi mengajarkan ketika kita untuk menghadapi sakaratul maut, selalu diajarkan doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma huwin alaina fi sakaratil maut. Itu diajarkan. Ya Allah, mudahkanlah aku menghadapi sakaratul maut. Banyak orang yang dulunya Islam, beribadahnya bagus, baik, tapi ketika menghadapi pintu yang sempit ini, di sana ada godaan iblis, setan untuk menggelincirkan iman kita, tauhid kita. Maka kita dianjurkan berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Sakitnya saat sakaratul maut itu luar biasa. Hausnya kata ulama luar biasa. Dan pintu sempit yang ketiga adalah saat berada di liang lahat. Di sana nanti akan datang 2 malaikat Munkar dan Nakir bertanya, Ma rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, ma ikhwanuka, aina kiblatuka, ma kitabuka. 6 pertanyaan kurang lebih. Ketika 6 pertanyaan ini mampu kita jawab, insya Allah taman-taman surga akan dialirkan ke kuburan kita. Sebaliknya, kalau 6 pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir ini tidak mampu kita jawab, mulut kita terkunci. Al-yawma nantiqu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kita terkunci. Hanya tangan dan kaki akan berbicara sebagai saksi.
atas apa yang kita lakukan semasa hidup kita, maka suasana neraka akan dialirkan ke dalam tubuh kita. Ini pintu sempit ketiga. Oleh karena itu, agar pintu sempit ini, baik pintu sempit dunia, pintu sempit dalam barzah, baik kita ketika meninggal dunia itu membawa bekal yang banyak, apa yang harus kita amalkan semasa hidup ini agar semua mudah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu tiada lain dan tiada bukan, kita harus memiliki dedikasi yang tinggi, pengabdian yang tinggi kepada Allah dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Ada orang yang rajin sholat, rajin ibadah, tapi tidak ada kesabaran, tidak ada keikhlasan. Semua ini akan menjadi sia-sia. Atau istilahnya istiqomah. Itulah yang disebut kurang lebih persamaan dedikasi itu adalah istiqomah. Susah senang, sibuk maupun tidak sibuk, capek maupun tidak capek, kalau sudah ada kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, lepaskan dan tinggalkan semua itu. Insya Allah pintu sempit semasa hidup di dunia, bekal yang kita harap untuk menuju akhirat nanti, akan diberikan oleh Allah kepada kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tahlil dan taziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang meninggal itu tidak dibilang selamat mati? Karena memang tidak mati, hanya pindah alam. Kenapa dibilang selamat jalan, padahal tidak berjalan? Artinya perjalanan masih panjang. Perjalanan kita ini masih panjang. Tentu logikanya membutuhkan bekal yang banyak untuk menuju perjalanan yang panjang itu. Oleh karena itu, selagi umur masih dikandung badan, kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Allah tidak begitu banyak beban yang dibebankan kepada kita. Hanya dua perkara saja. Tidak ada lebih dari itu. Mari kita lihat di mana perintah Allah dalam surat As-Sajdah. Inna khalaqnal insana min nutfatin, ayat yang kedua. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basyira. Sesungguhnya kata Allah, aku menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, lalu kuberikan dia perintah dan larangan. Dua perkara, perintah dan larangan, sebagai ujian atas mereka. Jadi ini perintah larangan itu ujian untuk kita yang hidup ini. Dan Allah bekali kita sami'an basira, pendengaran dan penglihatan. Agar apa? Pendengaran dan penglihatan ini sebagai sarana pendukung untuk mampu kita laksanakan perintah dan larangan. Mentaati Allah perintah, mentaati Rasul perintah, mentaati pemerintah perintah Allah. Perintah saja semua itu, dua perintah. Dan meninggalkan maksiat perintah Allah, larangan Allah. Ketika ada orang yang sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dengan kesabaran dan keikhlasan, ketika meninggal dunia syahid, mati dalam keadaan syahid, tidak mendapatkan siksa kubur. Sebaliknya, kita ini berjuang sungguh-sungguh meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, meninggalkan larangan Allah, meninggal dunia syahid, dengan catatan iman dan Islam selalu hidup di sanubari, di jiwa.
Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah. Apa itu takwa? Dua perintah, dua perkara yang diumpatkan kepada perintah dan larang. Lalu ditanya, apa tujuan kita hidup di dunia? Dua juga. Tidak banyak-banyak. Orang yang beriman, orang yang cerdas spiritualnya, ketika ditanya, apa tujuanmu hidup di dunia? Ada dua, pasti dijawab dua. Tidak ada lebih dari dua. Mari kita lihat. Apa yang dua itu? Di dunia hasanah, wa bil akhirati hasanah. Dua saja. Bahagia di dunia, bahagia pula di akhirat. Tapi jangan dibalik. Lupa urusan akhirat, lupa ibadah untuk kebahagiaan dunia. Itu bukan tujuan. Tetapi yang dimaksud adalah di dunia hasanah wa bil akhirati hasanah adalah boleh kita kaya, boleh jadi pejabat, boleh jadi orang hebat, tapi itu hanya sarana, alat untuk meraih kebahagiaan akhirat. Jadi menurut saya, orang kaya, pejabat yang beriman meninggal dunia lebih bahagia, lebih kaya di akhirat daripada orang miskin. Kalau orang miskin beriman, cuma ibadah sholat saja yang dia bawa. Jadi Islam itu tidak dilarang kaya, Islam itu tidak dilarang menjadi orang hebat, orang yang cerdas intelektualnya. Asalkan semua itu dijadikan sarana, alat untuk meraih kebahagiaan akhirat. Dia kalau orang kaya meninggal kaya beriman, dia bisa bersedekah, berinfak, bangun masjid, bangun jalan, menolong orang miskin, rajin sujudnya, ibadahnya, kaya di akhirat, bahagia apapun yang dia mau. Kalau yang miskin hanya mengharapkan ibadah sholat, ibadah puasa, itu pun kalau diterima. Jadi Islam menganjurkan kita ini kuat. Nabi justru khawatir meninggalkan umatnya dalam keadaan lemah ekonominya, lemah ilmunya, lemah lekalanya. Justru umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang harus hebat, kuat. Dua tujuan kita, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Tidak ada lebih. Juga begitu, tugas kita hidup dunia ini hanya dua, perintah dan larang. Apapun kebaikan-kebaikan itu termasuk perintah Allah. Apapun kejahatan-kejahatan itu larangan Allah. Maka harus kita kerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Dua saja. Insya Allah kita termasuk orang yang takwa. Kalau sudah bertakwa, tidur berpahala, bekerja berpahala, mencari nafkah untuk anak istri berpahala, lebih-lebih membina rumah tangga yang sakinah, yang bahagia, pahala besar. Dengan catatan sebagaimana ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dengan catatan istri adalah selimut bagi suami dan suami adalah selimut bagi istri. Apa maksudnya ayat selimut? Apakah untuk tidur kain? Ulama mengkiaskan selimut itu adalah penutup. Suami adalah selimut bagi istrinya dalam rumah tangga. Yang dimaksud adalah suami harus menutup kelemahan kekurangan istrinya. Cukuplah dia yang tahu, tidak boleh keluar sama orang lain. Itu pahalanya sejak menikah sampai meninggal dunia, tercatat pahala membina rumah tangga yang harmonis, yang beriman, bahagia. Sebaliknya istri juga selimut bagi suaminya, harus ikhlas melayani suaminya, menutupi segala kekurangan suaminya, meminta sesuai kemampuan suaminya.
istri yang seperti ini adalah yang paling pertama masuk surga. Tapi kita lihat sekarang ini, aduh, istri-istri sekarang ini lewat sosmed kumpul-kumpul sama tangga ceritakan aib suaminya. Istri seperti ini tertolak ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ibu-ibu. Jadi kalau kita sudah namanya tadi perintah dan larangan dua, tujuan hidup kita ini ada dua. Segala doa, segala usaha kita insya Allah diijabah oleh Allah. Sering kita mengeluh, kenapa doa-doa saya ini tidak dijawab? Orang rajin sholat. Ada problem, ada perintah Allah yang kita tidak kerjakan secara sabar dan ikhlas. Ada juga, ada sekedar menggugurkan kewajiban. Ada juga larangan Allah yang kita langgar, terjang, sehingga semua harapan doa-doa kita tertolak. Karena Allah sendiri mengatakan, asalkan engkau mengikuti perintahku, apapun kau minta saya akan kabulkan. Dalam surat Al-Baqarah 187. Asalkan kau ikuti perintahku dan laranganku, kau jalankan apapun yang kau minta, saya kabulkan. Saya pernah uji ayat ini. Pernah saya uji. Banyak ujian, tapi ada 4 mungkin saya ceritakan ujian. Pertama yang baru-baru ini viral. Istriku tahun lalu meninggal. Ini Pak Ustadz dari teman saya, sohib saya tadi membawakan. Waktu sama-sama di Prognas terguncang oleh guncangan likuifaksi. Nanti boleh saya cerita. Saya adalah saksi hidup, saksi sejarah tergulung oleh likuifaksi. Saya ada dalam, saya uji doa. Termasuk ini juga ujian doa. Saya cuma minta kepada Allah waktu itu, sebentar cerita, supaya agak semangat hidup. Istriku tahun lalu meninggal dunia, 1 tahun lebih lah. Terus dia kan sakit-sakitan, guru juga, guru agama. Tapi sakit-sakitan namanya guru. Sebenarnya tiap hari menciptakan penyakit bagi murid. Kenapa? Stres dengan muridnya. Mau pukul muridnya terancam oleh pasal-pasal. Mau bentak nanti dilapor ke polisi. Jadi serba salah guru, akhirnya tanggung sendiri, stres. Akhirnya penyakit komplikasi. Lama sakitnya. Saya sudah lama suruh berhentilah sakit kau itu. Kata Roma Irama, kalau kita terlalu stres, banyak berpikir, itu menciptakan penyakit. Kenapa orang merokok tidak mati-mati, tidak sakit-sakit, sehat-sehat terus, ada yang 75 tahun, 65 tahun. Kenapa? Lebih bahaya daripada stres. Begitu dia stres, ambil rokok, aman. Padahal rokok itu sangat berbahaya, membunuhmu. Tapi lebih berbahaya stres. Maka hindari namanya stres. Saya ini alhamdulillah belum pernah namanya stres, belum pernah namanya gelisah, susah, tidak pernah saya rasakan. Karena saya takut kena penyakit. Meninggal 1 tahun lalu istri. Saya kan trauma punya istri sakit-sakitan terus. Kita kan ingin yang bergairah seperti laki-laki lain, wajar. Begitu meninggal saya berdoa, ya Allah, saya mau istri. Saya mau uji ayat tadi. Saya mau istri yang muda, yang cantik. Saya bilang, saya mau uji kan namanya. Tapi tadi rahasianya, perintah dan larangan. Tujuan kita hidup apa? Harus konsisten, harus jujur. Kirimkan saya seorang istri. Biasanya kalau anda melahirkan saya bawa ya kata yang muda, yang cantik, yang bercadar. Saya mendambakan istri yang bercadar, yang tutup yang muda, yang sehat. 4. Begitu meninggal istri sudah lama, saya ketemu perempuan dari Buta. Ada pamannya di Taweli. Saya ketemu di Masjid Agung sholat. Saya tanya, dia mau kemana?
Saya mau kerja, ada yang janjikan lewat telepon dari tadi, tidak ada nyambung itu. Oh kalau kamu kerja gampang. Nanti saya bilang kalau mau. Sudah makan? Saya bilang belum. Saya ajak makan, dia orang makan padang. Cerita mana om? Ditawain. Saya ini sudah duda ini. Bagaimana kalau kita menikah? Langsung mau. Umurnya 18 tahun, bernama siapa? Cantik, putih dan bercadar. Demi Allah. Saya uji yang kedua. Apa yang kedua? Saya dulu waktu ke Luhuk, dari Luhuk kemarin, masih masih tamat SMA Aliyah, mau kemarin, Pak. Belum ada yang saya kenal. Saya naik mobil supermotor Honda Jaya namanya dulu. Supermotor saya naik di Luhuk. Apa yang saya doa? Ya Allah, semoga nanti waktu zuhur mobil ini berhenti. Bukan saya doa selamat di Palu bahagia. Sholat zuhur. Karena sopirnya orang Manado, orang Manado orang sopir. Orang tidak sholat. Jadi tidak mungkin lah saya stop Pak nanti zuhur berhenti. Tapi saya doa minta doa ya Allah, semoga mobil ini berhenti waktu zuhur. Pas zuhur masuk rumah makan. Saya bilang sama karnet saya mau sholat dulu. Sekaligus jamak kasar. Jamak kasar asar. Nanti ini maghrib lagi. Satu-satunya mau stok mobil ini malu masih anak-anak. Saya berdoa ya Allah, mudah-mudahan maghrib nanti mobil ini berhenti. Demi Allah ya, saya tak lebih tak kurang. Pas maghrib bocor banyak di samping masjid. Ini mobil bis. Sholatlah jamak kasar isya. Subuh lagi. Ya Allah, bagaimana ini? Saya berdoa ya Allah, mudah-mudahan subuh ini mobil berhenti. Demi Allah pas jam 5 sopirnya mencret, sakit perut singgah di rumah makan. Tentu harus berhenti lama menunggu. Kalau cuma sakit perut kan bisa diganti. Tapi mencret ditunggu ini. Sholatlah saya. Jadi apapun yang kita minta, insya Allah mudah bagi Allah, asalkan ikuti perintah Allah. Saya uji yang ketiga di Purnas waktu gempa tsunami. Kebetulan saya imam di sana di Darul Mutakin, namanya sama dengan Ustadz tadi. Saya punya jadwal itu sore Jumat mau masuk malam Sabtu. Dari rumah saya tersendat-sendat hatiku. Saya sholat di sini, saya di masjid sini. Kan di dulu. Saya bilang, tapi sudah lama saya ini, jadwal saya tidak enak. Saya paksakan diri. Betul kata orang tua. Kalau hati kita bertentangan, jangan paksakan. Apa yang terjadi? Begitu masuk di masjid, azan kan, asyhadu an la ilaha illallah, meledak itu masjid. Saya kira bom. Meledak hancur saya di bawahnya. Saya langsung keluar dari masjid. Saya mengambil motor, motor sudah tertimbun. Ini masjid ini berjalan. Saya lihat menara banyak orang jamaah situ lari ke lapangan, ada lapangan situ. Berteriak Allah Akbar, Allah Akbar. Lama-lama sudah hilang semua suara itu. Tidak ada. Tinggal saya barangkali hidup itu. Saya bilang begini, ya Allah, tunda kematian. Saya minta tunda. Kenapa? Ada dua alasan. Saya masih banyak dosa dan masih ada utang. Itu ada utang. Tidak boleh saya mati dalam keadaan berutang. Itu saya janji, saya berdoa terus. Tanah ini sudah berjalan. Mau ke belakang tidak bisa karena tanah dari belakang juga maju, mau menjepit saya. Mau ke kiri kanan tidak ada arah lagi. Oh ini mungkin takdirku. Sudah lagi 1 meter. Saya langsung tutup mata. Langsung saya bilang begini, ya Allah, terakhir lagi saya minta tunda kematianku karena saya masih banyak utang, masih banyak dosa. Langsung demi Allah berhenti itu tanah. Tadi berjalan terus berhenti. Setelah berhenti, kemana saya ini? Oh begitu ada pohon ketapang, aku
akarnya di atas, rantingnya di bawah. Itulah yang saya panjat supaya ke atas puing-puing, berantuk kan aman. Biar kaki tenggelam setengah tidak apa-apa, asal dengan seluruh badan. Saya panjat, begitu saya panjat datang perempuan cewek pakai daster tok. Pakai daster saja. Saya bilang Ustaz, dia ingat saya, tolong dulu saya. Saya turun lagi, saya angkat dulu dia. Saya angkat, setelah itu naik baru saya. Setelah saya di atas, baru tempat saya berdiri tadi tertutup rapat. Banyak, Masya Allah, yang peristiwa yang luar biasa. Selama saya ingat itu, saya selalu tidak enak makan. Seandainya tanah itu tidak berhenti, apa yang terjadi? Lalu kemudian kemana setelah itu? Di atas puing-puing jauh. Saya kira kiamat, karena tanda-tanda kiamat ada. Rumah itu bertabrakan, tanah berputar, tempat lain, gempa bumi, lokasi, itulah ciri-ciri kiamat. Akhirnya saya ada yang berapa orang yang hidup di atas itu naik ke, ada lampu di Donggala Kodi. Kalau lambat api pun sedang menyala. Api itu bersumber dari orang penjual somai, mas-mas. Kompor kalau belum habis tidak berhenti, mati. Kompor gas. Nah itu yang makan semua kebakaran. Kalau lambat kita juga dimakan api. Jadi benar kata Allah, kalau belum waktunya kita meninggal, tenang saja. Tidak usah khawatir, tidak usah takut meninggal itu. Tidak usah takut. Yang kita takuti adalah ketika meninggal tidak membawa bekal, tidak beriman dan bertakwa. Apa itu iman? Memiliki keyakinan dalam hati, kemudian dikuatkan oleh ucapan yang baik dan benar, dikuatkan lagi oleh perbuatan, yaitu apapun yang diberitahu Allah kita taat. Apa itu takwa? Takwa adalah memiliki tekad yang sungguh-sungguh menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kemudian harus dengan sabar dan ikhlas. Insya Allah kalau ini hidup di jiwa kita, kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terakhir saya mengajak kepada kita, mari kita kirimkan pahala Al-Fatihah kepada almarhum dengan niat dalam hati. Pahalanya ini kita kirim kepada almarhum. Saya sama-sama kita baca, saya nanti komando. Terakhir kita bilang amin semua, insya Allah. Ada 40 orang yang berdoa, insya Allah ada doa yang langsung dijawab. Al-Hazihin niyah wa khususan ila al-marhum bi barakat surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kurang lebih disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan pencerahan agama kepada kita. Mudah-mudahan akan disampaikan mendapatkan manfaat dari kita untuk kita jadikan pegangan dalam perjalanan kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah tahliz dan kajian, saya minta sedikit waktu karena kebetulan ada pengurus Basnas Sulawesi Tengah yang ada, yaitu Dr. Andus Hasan Nasihat. Kita minta waktu. Apa program beliau? Kepada Dr. Andus Hasan Nasihat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala Sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah,
waghfir lana ya dzal ula fi hadhihi lailah. Bapak Ibu hadirin sekalian, lebih khusus kepada sahibul bait yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan. Pada kesempatan ini saya tidak lama hanya mau memberikan oleh-oleh sedikit terhadap dua hal. Yang pertama, tentu ada yang bertanya, apakah surat Al-Fatihah tadi yang kita bacakan bersama-sama itu sampai kepada almarhum? Jawaban singkatnya, ada hadis Rasulullah SAW, ummati 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 marhumah, umatku umatku yang disayang Allah, yadkhul ahaduhum qabrahu bidzunubi katsira. Sebagian dari umat Rasulullah itu mereka meninggal dunia masuk ke dalam kubur dengan membawa dosa yang banyak. Kemudian lanjutan hadis itu, fakharaja minal qabri yaumal qiyamah fala tamba alaihi. Akan tetapi mereka setelah keluar dari kuburan dibangkitkan di hari kiamat, dosa mereka terhapus. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, bima ya Rasulullah, kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Biddu'a wa dzikril haya, oleh karena doa dan zikirnya orang-orang yang masih hidup. Makanya orang yang meninggal itu dianjurkan kita untuk mendoakan kepada orang meninggal supaya diampuni dosa-dosanya. Hadis lain berbunyi, ketika Rasulullah SAW selesai menguburkan sahabatnya, beliau bersabda, idza faraga min dafnil mayyit. Rasulullah apabila ketika beliau menguburkan seorang mayit, apa beliau sampaikan? Waqafa alaih, beliau berdiam sejenak di atas kubur. Lalu apa kata Rasulullah? Istaghfiru li akhikum, mohonkan ampun kepada Allah atas saudaramu yang sudah dikubur itu. Fa innahul ana yus'al, karena dia pada saat ini itu sedang ditanya oleh Allah. Imam Malik berkata bahwa ketika ditanya berapa lama orang ditanya di kuburan, Imam Malik berkata kalau dia orang beriman maka dia akan ditanya selama 7 hari 7 malam. Kalau dia orang munafik maka dia akan ditanya selama 40 hari 40 malam. Dan kalau dia orang kafir maka dia akan ditanya selama masih belum hari kiamat, dia akan ditanya terus oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat. Ini oleh-oleh yang pertama. Kemudian yang kedua, ada salah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah saya bersedekah untuk ibu saya yang sudah meninggal? Rasulullah menjawab, na'am, boleh. Lalu apa sedekah yang bisa saya sampaikan kepada ibu saya yang sudah meninggal? Apa kata Rasulullah? Air minum saja. Ketika kita memberikan air minum kepada orang, apalagi orang itu kehausan, maka itu adalah sedekah. Karena itulah yang kita minum hari ini, kita makan hari ini, yang disiapkan oleh orang tua, kita niatkan untuk pahalanya dengan sedekah ini, insya Allah kepada almarhum yang telah mendahului kita. Saya dari Basnas Provinsi Sulawesi Tengah tentu menghimbau kepada kita semua, khususnya kerukunan keluarga Tojono Una, manfaatkanlah kesempatan kita ini untuk selalu berzakat, berinfak dan sedekah. Kenapa? Karena terus terang saja bahwa Basnas Provinsi Sulawesi Tengah itu telah memberikan target Sulawesi Tengah ini harus turun dari angka kemiskinan 3%. Karena itulah menjadi tugas, insya Allah setelah lebaran ini sudah selesai, kita akan masuk pada pemberdayaan umat. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang misalnya ada mau diberdayakan lewat Basnas, ya kita bisa modali. Ada misalnya Setmar, kios-kios kita bisa bantu modali. Ada Set Auto, ya mau buka bengkel-bengkel kita bisa berdayakan. Dan banyak lagi program-program yang kemudian kita akan bisa salurkan untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Ini saja barangkali, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pada Bapak Dr. Sasso Asyad PM yang telah menyampaikan pesan-pesan Rasulullah. Dan beliau punya tugas di Basnas bisa membantu dia. Olehnya itu, terakhir ucapan terima kasih dari keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Udin Muslim. Di situ saya. Di situ saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta hadirin dan hadirat sekalian yang menghadiri acara hari ketiga dari tahlil takziah dari almarhum Ahmad Salhuddin Tanda SE. Kebetulan beliau adalah adik ipar kami, adik dari istri kami. Dan di samping saya ini juga adalah keluarga, kelihatan orang bule. Dia juga adalah suami dari kakak dari istri almarhum. Beliau adalah konsultan di Bank Dunia. Ibu-ibu dan bapak sekalian, pada kesempatan ini kami atas nama seluruh keluarga Yusuf Mukmin serta keluarga Salhuddin Tanda mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan keringanan langkah ibu-ibu bapak semua untuk menghadiri acara ini. Dan ini juga merupakan suatu penghiburan bagi kami dalam mengenang almarhum. Almarhum adalah bungsu dari bersaudara, tapi dalam pergaulan selama almarhum ini hidup, kelihatannya bukan anak yang manja, tetapi sangat peduli terhadap keluarga, peduli kepada teman-teman. Beliau punya banyak teman yang susah, selamanya menjadi perhatian beliau. Mudah-mudahan ini merupakan amal jariah dari beliau. Ibu dan bapak sekalian, sekali lagi atas keringanan langkah ini, banyak terima kasih. Semoga setelah acara ini usai, ibu-ibu dan bapak sekalian diberikan kesehatan untuk kembali ke tempat semula. Dan akhir kala, sekali lagi kami terima kasih pada protokol, pada penceramah, para alim ulama yang telah memberikan banyak tausiah dan mengucapkan banyak terima kasih. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, demikianlah apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Udin Muslim pada kesempatan ini. Oleh itu kami undang keluarga untuk hadir di depan ini menerima jabat salam dari keluarga yang hadir. Ibu-ibu, keluarga Dr. Udin Muslim, Mister untuk terima jabatan di depan. Kanan ibu, sudah di depan sini. Mari. Oh. Terima kasih. Ya, kasih selamat. Bapak duluan. Tetangga. Kemudian Bapak duluan. Tetangga paling dekat. Kita kan ini jauh.
Ya, oke, Ibu-ibu. Kami persilakan. Yang dari depan. Siap. Tidak dapat clear nanti. Ustaz, Allah. Lewat ke UT sana pantai. Gimana Pak Ketua? Pak Bahran. Bagi keluarga dan ibu-ibu Sampai sih. Bedanya dari dalam bakar tuh. Oh iya. Tinggal aja. Salahnya tetangga terjauh. Betul di sana Pak. Taruh jam 8, tapi kan saya pikir jam 1. Dan? Oh iya, Oh iya. Mak, oi, sini pegang. Iya.
Sama-sama selamat kembali Jakarta. Iya. Aku di depan. Ada. Oh iya, saya masuk dulu ya. Ya. Air pun. Iya, iya. Iya. Iya,
Ya. Maaf ya. Saya anu Dede, Iya. bilang ditoli-toli. Iya. Baru datang kapan tadi? Tadi malam. Pokoknya anu saya langsung telepon Dede dengan Iya. kita. Kasih tahu, jangan orang lupa kasih tahu. Saya pesan sekarang. Ya. Nanti dia tidak ada gede muat kita. Apa? Nanti berat sudah membuat muat. Iya.